Terpujilah Tuhan, Shalom. Ada sukacita, amin. Shalom Marlina. Shalom Mbak Devi. Shalom Bu Mida. Boleh lihat kiri kanannya dulu. Kita doakan tahun ini, kursi ini penuh dengan jiwa-jiwa yang baru, amin. Haleluya. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Ini adalah bulan ke-6 kita menjalani tahun ini. Semua penuh dengan penyertaan Tuhan, amin. Hari ini kita mau beribadah, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita fokus kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan sorga. Terima kasih atas kebaikan-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih atas penjagaan-Mu bagi setiap kami, Bapa. Kami boleh melalui hari-hari kami penuh dengan sukacita, penuh dengan perlindungan yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, 5 bulan telah berlalu atas tahun ini. Penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini Bapa, kami mau beribadah ke bait-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap kami Bapa yang berada di tempat ini. Tidak seberapa kami yang datang untuk memuji Tuhan, tidak seberapa kami yang datang untuk menyembah Tuhan, tetapi kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan hadir atas tempat ini. Tuhan ada bagi setiap kami. Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bahkan Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, Bapa yang baik, di sudut manapun mereka berada, Bapa. Kami panggil mereka untuk beribadah bersama-sama dengan kami, Bapa. Kami boleh mengenal Engkau, Tuhan Yesus, lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi dari tempat ini. Terima kasih, Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang berada di tempat ini, Bapa yang baik, yang belum hadir atau masih di dalam perjalanan, Bapa. Mari Tuhan, tibakan mereka ke tempat ini dengan sehat, aman, penuh dengan perlindungan Tuhan. Bahkan Bapa yang baik, apabila mereka dalam bekerja Bapa, mari Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah kami. Mari Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan ada atas tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah Engkau Allah hadir atas tempat ini, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Sebab kami percaya Kau lembut dan Kau manis Bapa. Kau lembut, Kau manis Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku
kita kepada Tuhan. Kau hadir di sini, Oh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami buka hati kami Tuhan, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati untuk menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan lembut katakan kepada Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin Bapa. Buka hati menyembah-Mu, biarlah Engkau yang menjamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan lembut katakan kepada Tuhan, yes Jesus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Lebih dalam lagi katakan kepada Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk menyembah-Mu Yesus. Sebab itu jamah setiap hati kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih dalam lagi katakan, kami membuka hati kami untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita sembah Tuhan atas tempat ini. Oh, jamah kami, jamah kami, lindungi setiap kami, lindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Sebab itu kami membuka hati kami Bapa, untuk jamahan-Mu Tuhan, untuk perlindungan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi mari Engkau sembah Tuhan, mari Engkau angkat tangan-Mu untuk memuji Tuhan. Jamah kami, kami bersyukur
katakan kepada Tuhan, ku buka untuk Roh-Mu Tuhan, kami buka hati kami. Jamalah Kau penuhi setiap kami Tuhan, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terus penuhi Roh Yesus, urapi jamah setiap kami Tuhan. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari katakan, Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi, amin. Roh Yesus, urapi jamah kami. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah Engkau ya Tuhan. Mengalirlah sekarang. Lebih dalam lagi katakan, Roh Kudus penuhi, yes Roh Kudus, Roh Kudus urapi jamah setiap kami Tuhan. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah. Lebih dalam lagi katakan kepadanya, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi jamah kami Tuhan. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kudus penuhi, Roh Kudus urapi kami. Yesus urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah Engkau Tuhan. Mengalirlah sekarang, mengalirlah Engkau sekarang Bapa. Mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Benar Bapa, Engkau yang lembut, Engkau yang manis bagi setiap kami. Kami membuka hati kami untuk Roh-Mu Tuhan. Kami membuka hati untuk jamahan-Mu Bapa yang baik. Kami mengundang Engkau atas tempat ini Tuhan. Penuhi setiap kami. Dan sebentar Bapa, kami akan memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus atas tempat ini. Bersukacitalah Engkau untuk mendengarkan setiap lagu pujian kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Ada sukacita, amin. Boleh salam kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik hari ini. Sebab Engkau adalah Raja bagi setiap kami Tuhan. Dan kami bersukacita untuk menyembah Engkau atas tempat ini. Bersama-sama dengan saya katakan,
saudaraku. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Mari melompat kepada Tuhan. Sama katakan, alami mujizatnya, kuasanya, anugerahnya. Boleh saudara saja yang katakan. Kuasanya, anugerahnya, alami mujizatnya, kuasanya, anugerahnya. Sekali lagi katakan, alami mujizatnya, kuasanya, anugerahnya. Mari angkat tanganmu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Masih ada sukacita, amin. Masih ada sukacita, amin. Haleluya. Sebab kami akan terbang tinggi di atas awan bersamamu Tuhan. Bagi kakiku, janjimu Tuhan, janjimu
janjimu, terangkan jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Menantikanmu, beri kekuatan baru. Mari angkat tanganmu. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu bukan aman dalam-Mu Tuhan. Saudara saja yang menyanyikan. Amin. Sebab firman-Mu Tuhan lebih dahsyat lagi, katakan. Tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Dan firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu telah menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Ada sukacita, amin. Sebab Tuhan Yesus adalah Raja bagi setiap kami. Mari semua saya persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang boleh kami senandungkan untuk Tuhan. Biarlah Bapa, itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Tidak seberapa yang kami persembahkan untuk Tuhan, tapi kami percaya, kami yakin kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bersukacitalah Engkau Bapa, bersukacitalah Engkau ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapa, Kau pandang tangan-tangan yang memberikan berkat atas gereja ini Bapa yang baik. Biarlah Tuhan yang menambahkan 2, 3, 4 kali lipat, bahkan lebih Tuhan Yesus bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi kami bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji
kasih setiamu besar selamanya. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita akan memasuki firman-Nya Tuhan. Mari kita berikan hati kita. Kita kembali fokus kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Bila Bapa, firman-Mu menjadi tongkat bagi setiap kami, untuk kami boleh terus berdiri di jalan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Samuel Gea yang akan memberitakan sebagian daripada firman Tuhan. Mari jamah anak-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati mulut, lidah, bibirnya Bapa yang baik, sehingga apapun yang ia sampaikan hari ini itu adalah berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu yang berada di tempat ini. Buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh fokus untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hati. Sembah Engkau, saat ku sembah kami puji Engkau. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bekerja Bapa, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hati. Kami sembah Engkau Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, sembah Engkau Tuhan, saat ku sembah dan kami memuji Engkau, kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati, kami memandang kekudusan-Mu. Sembah Engkau Bapa, saat ku sembah dan kami memuji Engkau Tuhan.
dalam lagi katakan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah Engkau Bapa, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saudara terkasih, tundukkan kepala. Kita berdoa. Saya berikan waktu saudara untuk satu dulu sebentar. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, agar kita bisa merasakan kasih Tuhan atas diri saya dan saudara. Kasih Yesus. Kami berterima kasih. Kami bersyukur untuk hari yang indah ini, untuk bulan yang baru ini, Tuhan. Di mana tidak semua orang bisa berada di tempat ini, bahkan masih ada di dalam dunia ini. Namun kami diberkati Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Sehingga kami bisa bernafas, kami bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Untuk bulan yang baru ini kami tahu ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada pesan Tuhan bagi setiap kami, agar kami mengerti apa rencana Tuhan, kehendak Tuhan atas pribadi kami. Engkau yang maha agung, maha mulia, Engkau raja di atas segala raja. Segala hormat pujian bagi kami sambut kebenaran firman. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayan Tuhan. Biasa. Boleh dihidupkan lampu kita yang di belakang biar tidak gelap-gelap. Saya biar bisa lihat orang-orang. Oke, shalom. Saya sapa dulu orang tua saya. Saya panggil Ici. Sama Om biasanya. Ini Papa Edo sama Mama Edo, ya. Nanti boleh salam habis inilah kita baru salam ya. Selamat datang di gereja kami. Ya kami nggak banyak-banyak Ci, Om. Kami ya segini saja. Karena Tuhan taruh segini ya, kita berkembang dulu. Kita bertumbuh dulu saudara ya. Nanti rame-rame tapi tak bertumbuh, percuma saudara ya. Ya, tetangga kita sering sholat Jumat, tapi Senin sampai kosong, megah. Ya kan? Tapi kita hari ini saudara, kita harus bertumbuh. Kita bukan karena jumlah, tapi karena iman. Amin. Amin. Banyak orang Kristen tapi tidak beriman saudara. Ya, kalau saudara lihat KTP mereka, mungkin KTP mereka Kristen saudara. Tapi tidak beriman. Hari-hari hanya ngeluh, hari-hari hanya khawatir, hari-hari hanya takut. Ya kan? Saya katakan saudara, mati itu pasti. Saudara. Saya sampaikan mati itu pasti.
Apa yang kita takutkan dalam kematian? Tidak ada, saudara. Makanya Paulus hebat, saudara. Kalau kita baca tentang perjalanan Paulus di kitab Perjanjian Baru, saudara, dia katakan bahwa mati adalah keuntungan. Ya kan Kak Basaria, kalau mati besok itu untung bagi saya. Karena kenapa? Orang Kristen, makanya kemarin saya sering memberi renungan kepada orang yang berduka, saudara. Karena murid saya cukup banyak. Jadi dalam setahun itu mungkin ada sekitar 20 orang yang meninggal orang tuanya atau 50 orang, banyak, saudara. Saya berikan penghiburan. Saya sampaikan kepada, hei orang Kristen, saya bilang, orang Kristen jangan hari-hari ini terlalu tidak mengerti, saudara, bahwa setelah kematian orang Kristen ada namanya kehidupan kekal. Itu yang direnggut selama ini, saudara, dalam perjanjian lama, Adam dan Hawa. Yang direnggut sama Adam dan Hawa apa, saudara? Kekekalan. Dosa yang memutuskan itu semua. Akhirnya Adam dan Hawa hidup dalam kesusahan. Harusnya dia tidak susah, ya kan? Siapa yang berusia Adam dan Hawa di sini? Enggak ada, ya kan? Saudara? Enggak ada, ya. Adam meninggal itu 930 tahun, saudara. Siapa yang makhluk hidup bisa hidup sampai 900 tahun, saudara? Metusalah, saudara, 969. Orang kita ini, saudara, paling keras mungkin orang-orang tua kita yang masih panjang umurnya sampai 80, 90. Kita ini 50 udah hebat, saudara. Anak-anak muda bilang, waktu Tuhan dekat, sampaikan kanan kiri. Kalau orang tua kita, Ici dan Om itu masih panjang waktunya. Mungkin saya punya anak saya masih ada, masih sehat. Tapi kita, saudara, yang sudah terkontaminasi Indomie, ya kan? Terkontaminasi seblak, terkontaminasi cilok, saudara. Nah, ini wajah-wajah kita. Waktu Tuhan sangat dekat bagi saya dan saudara. Jadi saudara terkasih, di bulan Juni ini, siapa yang ulang tahun di bulan Juni ini? Ada? Gak ada. Gak makan berat kita, saudara. Saya nunggu Jumat itu ada dari Januari sampai Desember. Jadi kita makan berat terus. Kemarin Mei, Bang Edu, Aliona, Mas Restu, ya kan? Juni ada? Juni enggak ada? Hah? Harry di mana? Kak Harry nanti yang di terakhir, kami enggak terakhir. Ya, saudara terkasih, saya nggak mau panjang lebar, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya tidak sediakan slide-nya biar saudara fokus kepada saya. Ya saudara, di bulan baru ini saudara siap belajar kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Ya, gereja kita di tempat ini, saya tidak mau jemaat tidak mengerti firman Tuhan. Saya suka bertanya kayak gini, Kamidah, berapa anak Adam? Saya suka bertanya seperti itu. Berapa anak Adam? Pusing kepala. Ya kan? Bang Korne, siapa nama anak Isa? Saya suka bertanya seperti itu. Karena saya intens. Bang Edu. Ya kan? Saya suka seperti itu, saudara. Karena gereja di tempat ini cukup kecil, jadi saya nampak sampai ujung sana, saudara. Ya, kita mau belajar satu hal, saudara. Mari kita buka dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Amin. Bang Edu, boleh bacakan? Ibrani 11 ayat 1. Dengan suara yang tegas.
Oke, saya ulangi saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau iman bisa kita lihat berarti iman serikat. Waru. Oh, manusia saudara. Ada. Marganya waru ya. Iman serikat. Lupa saya nama marganya saudara. Ya. Ada iman serikat namanya teman kami, ya kan? Apa marganya Bang Edi? Ziliwu, ada wu-nya juga saudara, Ziliwu. Ya, iman serikat Ziliwu. Itu bisa dilihat saudara. Tapi iman yang pada hakikatnya tidak bisa dilihat saudara. Ya, Ibrani ini menyampaikan iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi saya nggak bahas-bahas itu. Tema hari ini adalah iman abu-abu. Iman apa saudara? Abu-abu. Tidak hitam, tidak putih. Ya saudara. Orang Kristen banyak kali saat ini saudara apa? Banyak yang setengah-setengah hati untuk mengenal Tuhan. Saudara sampai hari ini masih beriman kepada Yesus, amin? Halo. Amin. Kita buktikan. Kita buktikan. Karena hari-hari ini banyak pengajar-pengajar sesat itu banyak saudara. Kalau saudara baca di Matius 23, itu tentang pengajaran sesat. Banyak saudara hingga di Matius 25 katakan ada 5 wanita bijak dan wanita bodoh. Hari-hari ini saudara orang-orang Kristen banyak imannya goyah saudara. Kalau saya lihat geopolitik, saya lihat lagi permasalahan ekonomi, negara demi negara, negara kita saja saudara. Sebenarnya kalau 18.000 apa? Dolar ya sekarang ya. Singapura berapa? Oh gitu. Saya ke Singapura dulu dolar masih 9.000 saudara. Ya kan? Sekarang 14.000. Aduh. Saya dulu senang di dompet itu ada 100 dolar. Ada 3 lembar aja penuh Bang itu. Dompet itu kalau kita meniceng. Ya kan? 3 dolar itu sudah berapa saudara? Hitung aja pusing kan? Ya kan? 1/4 kali 3 saudara. Berapa? 42. Kalau soal uang saya kenceng, ngerti. 3 lembar di dompet kita Bang Edo, uang dolar Singapura, bisa setebal ini kita meniceng. Makanya kemarin berita Batam, banyak apa? Turis-turis Singapura ke Batam, buang-buang uang sih. Kayak mana? Saudara kalau kemarin, Bang Edi baru dari Singapura kemarin sama Mas Restu ya kan, Aqua sana Ci, 5 dolar atau 4 dolar. 4 dolar itu 1/4 kali, 14.000 kali 4 berapa saudara? Aqua ini segini saudara, 56.000 di sana. Tapi dia buang di sini, dia minum Aqua buang-buang. Anjlok banget rupiah kita. Makanya kalau saudara mau kerja di Singapura silakan saudara. Tapi saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Satu hari nanti saudara, kalau terjadi yang namanya masalah terbesar, krisis, mungkin kalau Ici sama Om tahu banget krismon. Kami ini anak-anak walaupun tahun 90 kami tidak merasakan dampak itu saudara. Tapi kalau itu terjadi di masa kita, orang tua kita sudah tahu jalan apa yang mereka jalankan. Tapi kalau kita belum, karena kita belum pernah merasakan saudara. Ingat saudara, saya cerita kemarin komsel kami Jumat walaupun berdua di angkringan, saya cerita saudara, kalau satu hari nanti, saya nggak tahu ini, dunia sedang tidak baik-baik saja, ada menara Babel yang berdiri satu, antikris. Saudara dari lagi susah ini,
Bang Kornel lagi susah uang, antikris kasih gratis. Dia pegang perekonomian dunia, dia pegang pusat uang. Dia katakan, Bang Kornel, gak usah ikut Tuhan. Nih aku ada chip, kamu ke minimarket beli apa aja? Apa? Gratis. Seberapa lah kita kuat makan di minimarket? Paling kencang 3 juta kalau udah muntah-muntah kita di minimarket itu. Berapa? Dia perhitungkan sama saudara untuk tinggalkan Tuhan. Hei orang Kristen, saya bilang, orang Kristen kalau tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara akan selesai pada waktunya. Saudara masuk di mana? Wanita bodoh atau wanita bijak. Makanya saya sampaikan saudara harus mengerti tentang iman kita itu kepada Tuhan. Ayo kita kembali kepada masa yang sangat jauh. Bang Edi coba buka dalam Kejadian 4. Kita belajar ini saudara. Kejadian 4 saudara. Kita belajar di Kejadian 4 tentang Kain dan Habel. Saudara tahu Kain dan Habel? Anak siapa? Anak siapa? Bang itu anak siapa? Adam dan Hawa. Siapa yang jahat? Kain atau Habel? Si Kain. Kain apa? Kain hitam. Saudara, kita buka sudah. Belum ya? Kita buka saja sendiri saudara. Ada Alkitabnya? Ayat. Sorry ya. Serak basah ini. Ya, kita baca sampai ini saja saudara. Sebenarnya sedikit. Kita baca saya yang pertama saudara, kita baca sampai ayat yang ke-16. 16 saudara. Saya yang pertama lalu lanjut saudara yang kedua lalu saya. Ya kita baca secara bergantian saudara. Ya. Kain dan Habel, Kejadian 4 saudara. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Lanjut. Tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung.
Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Wow, luar biasa. Tentang Kain dan Habel. Kalau kita lihat, kita merujuk dari sebuah persembahan, ini iman Kain dan iman Habel, saudara. Ibrani itu mencatat, Ibrani keempat, saudara, bisa saudara baca nanti, itu berbicara tentang iman Kain, Habel, saudara. Saudara, pertanyaannya kepada kita semua, saudara, coba saudara lihat di ayat tadi, kenapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan dari Kain? Kain ini seorang tani. Kalau Habel itu seorang gembala, ya. Kain mempersembahkan apa? Sebagian hasil taninya kepada Tuhan. Kalau Habel apa, saudara? Memberikan yang berlemak, sulung. Makanya saudara, masalah persembahan ini adalah habit dari kita dulu. Persembahan-persembahan seperti ini. Tapi gereja ada persembahan ini sebenarnya untuk operasional gereja saja. Tapi dalam perjanjian lama kalau ada persembahan-persembahan buah sulung, persembahan sepuluhan, persembahan yang lain-lain, itu sebenarnya untuk apa? Para imam, para kaum Lewi, saudara. Makanya konsep itu masih diambil gereja sampai hari ini. Kalau saudara berikan perpuluhan, saudara berikan buah sulung, karena itu sudah tradisi dari dulu. Kain dan Habel. Jadi saudara jangan bertanya, gereja relevan enggak untuk saat ini masih dikasih persembahan? Kalau saudara masih katakan kasih persembahan, ya udah kasih. Kalau saudara berkenan tidak, ya sudah. Karena dalam perjanjian baru, persembahan yang Tuhan tuntut apa, saudara? Apa, saudara? Ada yang tahu? Persembahan dalam perjanjian baru apa? Tubuh. Kalau kita kan sekarang lagi ribut-ribut nih, gereja palsu lah, banyak akun-akun yang luar biasa sekarang tentang gereja, saudara. Kita selalu bermasalahkan tentang ada di sana perpuluhan, persembahan ini mengenyangkan pendetanya katanya seperti itu. Saudara silakan hapus perpuluhan. Saudara silakan hapus dengan persembahan seperti ini. Terserah. Tapi ingat, yang Tuhan tuntut adalah apa? Berikanlah segenap hatimu, segenap perut, segenap akal budimu. Semua totalitas hidupmu harus berikan sama Tuhan. Bang Korne, apakah sedikit yang kita berikan kepada orang lain itu kita perhitungkan? Kalau kita lihat Kain dan Habel, saudara, kenapa Tuhan lihat iman Habel lebih diindahkan? Saudara baca baik-baik di ayat yang ke-2 ya Bang Edi, 3 ya Bang Edi. Coba naik Bang Edi, 3. Nah, ini saudara. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sebagian, saudara. Tuhan tuh nggak suka yang sebagian-sebagian. Kalau saudara kasih setengah hidupmu sama Tuhan, jangan tanya kalau engkau nggak diberkati, itu bukan salahnya Tuhan, salah mindset kita, saudara. Cara berpikir saya. Kemarin saya komsel sama Mas Restu. Saya katakan sama Mas Restu, Mas, coba kita berganti posisi.
Saya bilangkan sama Mas Restu jadi gembala. Saya saja jadi jemaat. Saya bertanya Bang Heri sama Mas Restu. Saya bertanya, Mas Restu, apa yang Mas Restu mau perbuat untuk gereja? Apa kata Mas Restu? Bingung aku, Pak. Nanti siapa yang support aku, katanya. Kita selalu merasa bahwa posisi kita sebagai jemaat itu biasa. Kita di sini secara ritual memang ibadah, saudara. Tapi fungsi kita sama. Saya katakan fungsi kita sama. Coba lihat kanan kiri, ada yang mau jadi gembala? Bang Edo mau? Jadi pastor juga boleh. Enggak. Pastor nggak boleh nikah ya? Pastor nggak boleh nikah. Bang Edo mau nikah. Udah gagal lah, udah gagal. Bang Heri mau jadi gembala. Sebenarnya gembala itu nggak harus ditabiskan. Saudara harusnya udah jadi gembala. Saudara sudah punya kawanan domba yang saudara muridkan. Mindset kita selama ini salah. Kalau saya duduk di kursi itu, fungsi yang khotbah itu pendeta, benar. Benar, karena saya belajar teologi, saudara. Saya belajar teologi, itu yang Tuhan berikan dan saya berikan kepada saudara. Namun, di fungsi kesehariannya, saudara gembala pada diri saudara sendiri. Untuk orang-orang sekeliling, supaya orang lain kenal Tuhan. Ingat saudara, Tuhan itu tujuannya ada saya dan saudara di muka bumi ini cuma satu, supaya semua orang tahu siapa Yesus. Dia nggak butuh uang kita, percayalah saudara. Dia setelah puasa dia dicobai iblis, ya kan? Benar atau enggak ini? Atau saya saja yang tahu saudara? Tahulah semua ya, tahu ya kan? Dicobai iblis apa? Dilihat di atas gunung, dilihatlah. Apa? Kata iblis, lihat itu Yesus. Ya ini ngomong-ngomong santainya sama Yesus. Yesus lihat itu tuh. Semua ini kalau kau menyembah aku akan berikan ini semua. Apa kata Tuhan? Jangan cobai Tuhan Allah. Karena dia segelinting teman seperti itu. Jadi saudara terkasih, dia tidak butuh apa saudara. Uang saudara apa? Enggak dia mau apa saudara. Saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap makhluk di muka bumi ini kenal siapa Yesus. Simpel saudara. Kalau Mas Restu sekarang banyak dapat uang itu bukan karena ini saudara. Karena Tuhan sudah memberkati dia dengan apa? Kepintaran Mas Restu, keuletan dia bekerja, akhirnya dia dapat duit sesuai dengan porsi dia. Jadi saudara terkasih, iman Habel, kita lihat iman Habel saudara. Yang keempat, Bang Edi. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ingat saudara, Habel mempersembahkan apa? Dari anak sulung kambingnya saudara. Kalau arti sulung itu saudara apa? Yang pertama, tunggal saudara, itu yang dia berikan yang terbaik. Karena Habel tahu posisinya saudara. Posisinya apa? Dia mau berikan yang terbaik sama Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara main musiklah serius. Ya, main musiklah skillful. Kalau saudara sebagai apa? Pekerja di perusahaan, bekerjalah serius untuk kemuliaan nama Tuhan saudara. Sudah nangkap di sini saudara, apa perbedaannya? Tadi Kain berikan apa?
sebagian. Kalau Habel kasih apa? Yang tunggal, yang pertama, yang terbaik. Kata mengindahkan ini saudara, atau artinya mengindahkan. Kalau kita dalam bahasa aslinya saudara, mengindahkan itu artinya apa? Tuhan ini, sebenarnya Tuhan tidak ini saudara, bukan menolak persembahan kain. Tapi tidak mengindahkan maksudnya apa saudara? Ini nih, datanglah kedua orang, misalnya Bang Edo sama Bang Korne datang ke depan, berikan saya persembahan yang terbaik. Bang Edo ini Habel, Bang Korne kain. Bang Edo akan memberikan saya persembahan yang terbaik, full. Bang Korne sebagian. Dia bukan menolak seperti ini, Bang Korne. Udahlah, Bang Korne pulang aja, bawa aja persembahan. Enggak. Dia tidak mengindahkan, itu adalah Tuhan sedang menoleh yang terbaik kepada Edo. Dia tengok itu saudara. Kalau arti asli mengindahkan itu adalah Tuhan berpaling, Tuhan melihat, Tuhan menoleh kepada persembahan yang Habel berikan saudara. Sehingga irilah Kain tersebut. Ingat, Kain itu sebenarnya saudara hanya sudah cemburu dulu. Makanya saudara lanjut ayat, coba ayat lanjut Bang Edi. Di ayat ke-7 saudara, ayat ke-7. Ayat ke-7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dia sudah tahu saudara, udah engkau berikan yang terbaik sebenarnya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah apa? Mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Disinilah mulai saudara akar pahit dari Kain. Dia bunuh siapa? Adiknya Habel. Karena selangkah sebelum berikan persembahan, Tuhan sudah tahu siapa Kain. Tuhan sudah tahu siapa Habel saudara. Sehingga waktu dia berikan seperti ini saudara, seperti ini. Seperti ini. Saudara sayang, Bang Edo sayang sama Om sama Ici ya. Kalau dapat gaji pertama Bang Edo, apa yang Bang Edo mau kasih reward terbaik buat orang tua? Hah? Tiket. Bang Edo kalau cinta serius dengan orang tua, Bang Edo akan berikan semua gajimu kepada mereka. Itu buah sulung, itu tanda buah sulung itu. Dia sudah lihat, Kak Karen, Tuhan sudah lihat Kain. Karena kenapa? Sebelum dia praktikal kasih persembahan, dia tahu Kain ini kasih sebagian saja kepada Tuhan. Karena dia tahu sifat Kain. Makanya Tuhan tidak suka manusia yang hitung-hitungan saudara. Kalau saudara hitung-hitungan sama Tuhan, dia lebih berhitung kepada saudara. Dia sumbat hidung saudara 5 menit, mongap-mongap saudara. Itu buah sulung Bang Edo. Berikan kepada mama, gaji berapa? 15 juta. Maukah hati Bang Edo 15 juta itu kasih ke orang tua? Butuh perhitungan toh? Itu manusia. Makanya saya sampaikan bahwa iman abu-abu itu yang terjadi kepada manusia saat ini saudara. Siapa yang suka lagi pelayanan saudara? Segelintir orang. Karena kenapa? Orang sibuk dengan uang. Orang sibuk dengan kesibukan saudara. Pelayanan bukan hanya ini saudara, tapi di rumahmu, di pekerjaanmu, di orang tuamu, datang orang tua layani orang tuamu, datang orang-orang lain kau layani, seperti yang kau melayani Tuhan. Kata firman Tuhan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Makanya saudara bekerja setengah hati, makanya bos sudah lihat, ini besok kita cut aja lah, kita cari pegawai baru. Karena Tuhan sudah tidak suka dengan itu. Tuhan suka berikan yang full.
Makanya kalau Bang Korneo waktu dia ngulik habis-habis, saya senang saudara. Jujur saya senang. Kalau Bang Heri belajar sampai nyatat, saya senang saudara. Saya tidak berharap dia sudah kayak Victor Wooten main yang ngeri. Enggak, karena dia serius itu senang. Itu Tuhan mau saudara. Kalau saudara setengah-setengah untuk Tuhan, saudara orang Kristen abu-abu saudara. Mohon maaf ya saudara. Nanti antikris datang dan dia kasih suhu 5M sama saudara. Saudara tinggalkan Yesus, saudara tinggalkan siapapun yang dekat dengan kau hari ini. Percayalah sama saya. Saudara lihat kasus Nigeria saat ini. Orang Kristen dibantai habis-habisan. Mereka bisa sangkal Yesus waktu itu? Bisa saudara. Kalau saudara baca Wahyu 19 ayat, kalau enggak Wahyu 20 apa, yang dipenggal kepalanya, yang dibunuh karena Yesus, dia akan memerintah dengan Kristus pada waktu akhir zaman. Jadi jangan kaget waktu Tuhan datang, kita terangkat orang-orang hidup benar dan memerintah dengan Tuhan, karena orang-orang yang siap dipenggal kepalanya saudara. Makanya saudara, waktu 10 hari Pentakosta, saya bertanya kepada orang tua kita di samping, saya tanya, Bu, Ibu melakukan 10 hari Pentakosta untuk apa? Saya bilang. Saya tanya untuk apa? Saya curahkan Roh Kudus. Roh Kudus sudah turun kepada saudara. Ketika saudara percaya, materai itu untuk saudara. Jangan minta lagi. Tapi saudara kita suka manifestasi. Saudara tahu manifestasi? Kalau saya lempar sama Bang Edu uang 10M, dia akan manifestasi. Manifestasinya apa? Dia girang-girang, dia lompat-lompat, dia teriak-teriak. Dia menangis-nangis karena dapat 10M. Itu manifestasi. Tapi orang Kristen suka manifestasi, suka mujizat saudara. Tapi lupa dengan keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus apa? Kita harus sama seperti Kristus saudara. Apa? Sangkal dirimu. Saudara. Itu saudara. Kalau saudara terkasih hari-hari ini saudara tidak seperti itu, saudara kan habis. Saya tidak tahu di bulan Juni ini apa yang terjadi pada saya dan saudara-saudara. Saya tidak tahu itu. Tapi terjadi itu sesuatu selesai. Kita bisa tinggalkan Tuhan. Jadi jangan iman abu-abu. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Makanya saya di sini saudara, kalau saudara duduk komsel sama saya, pasti saya bongkar bagaimana saudara, kayak mana kita mau hidup kesurupan. Kemarin kami bahas tentang satu tubuh saudara, bagaimana manusia sedang bercoba-coba untuk supaya kita satu-satu, ya kan, unity buat gereja kita, unity buat oikumene kita, unity. Hello, hari-hari ini gereja malah pecah. Iklan. Saya cukup tegas untuk saat ini saudara, saya bicara tentang iman ini saudara. Jangan main-main sama Tuhan. Waktu itu akan terjadi. Tanda-tanda itu sudah mulai saudara. Tanda-tanda itu banyak. Saya nggak sampaikan bahwa 2027 Tuhan datang, bukan itu. Dulu pernah ya, 2012 akan kiamat, ya kan? Semua prepare, ya kan? Sudah ada jual-jual rumah, jual-jual hartanya karena mereka pikir 2012 kiamat. Sekarang udah 2026 ya kan Bang Edo? Enggak kiamat. Enggak, Tuhan datang. Saudara terkasih, ayo kita hidup dalam iman yang pasti saudara, Tuhan. Ya. Kita harus seperti harus seperti Habel saudara. Akhirnya saudara, coba lihat ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 Bang Edi. Nah, kita baca bersama-sama ayat ke-15, ayo. 1, 2, 3 ya.
Ya, Tuhan tidak menolak Kain. Tuhan mau memproses Kain. Akhirnya apa? Allah sendiri yang menjaga Kain ketika Kain dibuang. Kalau sikap hati Kain benar pada saat memberi persembahan, Tuhan mungkin tidak lihat sebagian itu. Tapi Tuhan lihat sikap siapa? Kain. Pasti Tuhan, Kain, kamu juga. Saudara terkasih, Tuhan kadang-kadang coba saudara dan saya mengizinkan dalam hidup pilih siapa? Pilih ketenaran, pilih uang, pilih kesibukan, pilih hal-hal yang kayaknya tidak berdosa, tapi melupakan Tuhan. Hidup flowing saja saudara, itu paling berbahaya. Makanya saya nggak suka gereja ini apa, oh gereja ikutin aja alurnya Tuhan. Tuhan kita pasti saudara, Dia buat hukum Taurat itu supaya orang terkendali. Dia buat hukum Taurat supaya orang mengenal dosa. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang negosiasi. Negosiasinya maksudnya apa saudara? Ya udahlah, hidupku gini-gini aja. Jadi Bang Heri, dalam Kristen tidak ada takdir. Aku udah ditakdirkan miskin. Kalau Om dan Ici lihat saya, saudara, orang tua saya gagal. Kami ditinggalkan. Payah kami di kota Batam ini, tidak ada yang tahu, saudara. Saya itu mencuri besi, engkol besi untuk saya makan satu hari. Saudara pernah kerjakan engkol besi? Pernah. Tahu nggak engkol besi? Tiang pondasi orang saya engkol untuk saya makan. Saya engkol. Kalau saya lihat bapak saya lihat orang tua saya tidak mengenal Kristus dengan baik. Tapi puji Tuhan, Tuhan kenalkan saya dengan Bapa rohani sehingga saya mengenal Tuhan Yesus. Mungkin saya orang paling bandel di kota Batam ini, saudara. Karena kerjaan saya jalan aja. Saya di sini sampai ke SP itu suka jalan, saudara. Jalan sambil lihat, saudara. Ada mangga, ada apa untuk isi perut. Saya engkol besi pondasi yang udah selesai sisa-sisa itu, kan ada besinya, saudara. Berapa dulu besi ya? 2.000 ya. Sekarang katanya udah cukup mahal besi. Sekarang 9.000. Wih, tahu mas, pernah engkol juga mas. Mas engkol apa nih? Engkol motor. Saudara, ambil uang itu. Itu enggak kebanggaan, tapi itu hidup, saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi bagi saya dan saudara hari-hari yang akan datang. Mungkin fase yang paling sulit dalam hidup. Tapi saya yang percaya, kita semua orang-orang percaya Tuhan pelihara, amin. Tuhan pelihara kita. Ya, yang tidak bekerja, Tuhan. Saya pernah rasakan tidak bekerja 1 tahun, 2 tahun, saudara, makan terus, badan saya makin besar, saudara. Ya kan? Diberkati Tuhan saja, ya kan? Tuhan pelihara Bang Heri, pasti. Jangan takut tinggal di Batam ya. Ici pasti udah merasakan panasnya Batam ini. Aduh, langsung Ici udah jauh sekali sama Padang. Kalau di Padang tuh ada lihat pohon aja tuh. Kalau di sini apa yang kita tengok? Debu, debu, mobil jalan kanan kiri. Apalagi Batu Haji, Ci, tinggal di Batu Haji ini. Ini kota dalam kota. Nah, nanti kalau Ici nginap di rumah Wulan, cobalah bangun pagi, keluar sama-sama orang-orang yang bekerja itu. Itu hidup, saudara.
Kalau saudara punya iman abu-abu kepada Kristus, setengah-setengah saudara, jangan mohon maaf. Makanya jalan kita tidak jelas. Jalan kita tidak jelas. Apa yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya? Tadi ayat Ibrani 11 ayat 1 sudah jelas ya, bahwa iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita punya pengharapan. Sebab dia hidup. Saudara tahu lagi itu ya? Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Apa saudara? Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Itu harapannya saudara. Sehingga saya dan saudara hari ini kuat dan gagah. Karena ada yang saudara nanti. Kan? Yang pernah kasmaran saudara, cinta, kalau saudara tunggu di halte 3 jam itu tidak terasa. Karena dalam cinta yang bergebu-gebu 3 jam itu tidak terasa Bang Heri, ya kan? Ya kan Kak Merlina? 3 jam itu tidak terasa menunggu Bang Kurni. Waktu bulan pertama dekat dengan Kak Karen kan Bang Kurni. Sekarang sudah berapa tahun? 11, tapi rasa itu tetap sama ya. Dan meningkat terus. Atau ada pengurangan? Ada Kak Karen enggak? Lagi sembuh jadi. Ya kan? Bergebu-gebu. Ya kan, bulan pertama, rasanya ada tiang peluk, tiang itu kuat. Rasanya hujan ini kok sesuai dengan suasana hati saya, saudara. Ya kan, tapi kalau sudah 10 tahun, apa rasanya? Gimana Ici dan Om tetap saya mengasihi ya, Cik. Sama Oma tetap cinta. Lihat pagi hari berkati. Biasa ganteng suamiku ini. Tak ada lawannya katanya. Itu saudara, kalau saya lihat muka istri saya gitu juga pagi itu saudara, bolak hidup dialah. Tapi harus bersyukur. Saya suka dengar khotbah yang orang timur, orang Kupang dia, yang Robe atau apa? Dia bertengkar sama istrinya. Dia bilang kita boleh bertengkar asal pertengkarannya jelas. Mantap sekali. Kalau kita bertengkar urusan Jokowi, kita nggak usah bertengkar. Ya kan? Istri mana tahu dia suka Ganjar. Ya kan? Suami suka Prabowo. Kalau saudara bertengkar gara-gara hal itu konyol. Kalau di dapur tidak ada bahan makanan, itu bahan seru-seruan kalau bertengkar. Itu enggak apa-apa. Itu peningkatan imun namanya. Bang Edo akan merasakan itu nanti, luar biasa. Ya. Bang Korni juga merasakan itu. Mbak Putri juga. Bang Edi juga saya dengar-dengar. Kalau Bang Edu, dia senang sekali. Dia tiap hari dia katakan, istriku yang terbaik. Dalam hatinya kemarin beda lagi. Kalau Mas Restu ini saudara, istrinya di kampung, di Jawa. Jadi dia itu kalau pergi nongkrong sama saya, dia pasti, Pak, saya cepat pulang lah Pak, saya telepon istri. Ya kan? Jadi saudara kayak gitu, menanti-nantikan. Kata pengharapan itu Bang Edo, seperti cinta pertama, kita menantikan sesuatu yang dibawakan oleh orang yang kita cintai. Ya. Saudara masih cinta Tuhan Yesus, amin? Amin? Jadi pengharapan waktu yang saudara tunggu-tunggu itu tidak menjadi hal yang terlalu lama.
Ya, saya sudah jelaskan tadi ya, kalau cinta pertama sekali Bang Korne, bulan-bulan pertama sama Kak Karen, wah itu berbunga sekali. Taplau itu kayak Bali, saudara. Taplau itu kalau di Padang, itu kayak kita nongkrong di tepi ini, saudara. Pantai depan ini, saudara. Itu taplau kalau di Padang. Tapi karena cintanya bergebu-gebu, yang kan kok, lihat taplau itu kayak Bali, Kuta Bali, saudara. Nah, kayak gitu, saudara. Kayak gitu, walaupun taplau kan kena parkir juga, baru parkir 5.000, parkir 5.000, ngeri sekali ya. Kayak kuku waktu jatuh cinta sama Wulan. Semua kalian kita ke kampung demi melihat siapa? Wulan. Itu cinta. Kalau saudara cinta sama Tuhan Yesus, waktu 5 tahun itu kecil. Waktu 10 tahun itu kecil. Ya. Amen. Amen. Ya. Tuhan akan berkati setiap kita. Ingat, jangan iman abu-abu. Ya atau tidak. Perjelas hidup kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, saudara kita. Kita akan perjamuan kudus, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kak Karen tahu lagu? Tak ku tahu kan hari esok mana tahu lagu itu? Tahu? Ada yang tahu? Kidung itu ada yang tahu ya? Gak ada yang tahu? Ah, kita lagu ini saja. Salibnya. Bang Edi boleh bantu perjamuan kudus? Boleh dibagikan. Salibnya. Salibnya teramat mulia, teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya teramat mulia, teramat mulia, dosaku disucikan, dosaku disucikan. Oleh darah Yesus. Sebelum kita makan dan minum perjamuan ini, angkat roti lebih tinggi dari atas kepala saudara. Tundukkan kepalamu, tutup mata, minta sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara. Jika saudara rindu punya anak, saudara rindu diberkati melimpah, pernikahan, segala sesuatu saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara,
Doakan secara intim dengan Tuhan. Tuhan baik bagi saya. Terima kasih Yesus. Kau baik. Sebelum kita makan roti ini, mari kita dengarkan sabda Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini lebih tinggi dari atas kepala kita saudara. Sebagai penghormatan darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Darahmu tercurah bagi kami. Bilur-bilurmu menyembuhkan kami. Engkau berkorban untuk kami yang hina ini Tuhan. Sehingga kami kudus di hadapan Engkau. Tuhan Yesus berkati perjamuan kudus. Sebelum Engkau meminumnya, mari kita dengarkan sabda. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti kami letakkan pada mezbahmu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku yang kau ingini. Jadilah jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, di mana bulan baru ini ada anugerah Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang menyertai setiap kami orang-orang yang percaya. Tuhan, kami deklarasikan bahwa iman percaya kami kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah kurang, karena kami yakin dan percaya Engkau penebus kami, Engkau satu-satunya Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik bagi setiap kami. Kebenaran firman Tuhan biar dimateraikan di setiap hati kami Tuhan Yesus. Pelihara hidup kami Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati kami, orang-orang yang percaya ini Tuhan Yesus. Kami memberkati, melepaskan berkat buat Icik dan Om Tuhan di Kota Batam,
orang tua kami sampai di tempat ini Bapa. Jaga kesehatan mereka, berkati mereka secara melimpah. Damai sejahtera Tuhan ada di hati, di kehidupan mereka. Selama mereka di Batam, mereka diberkati oleh setiap orang-orang sekeliling mereka, oleh kota ini. Tuhan pelihara mereka, Tuhan Yesus berkati mereka, Tuhan Yesus. Mereka datang untuk membawa sukacita bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Bahkan khusus bagi Edo dan calon yang Tuhan Yesus berkati Bapa. Dia Tuhan Yesus dalam proses menjelang pernikahannya bulan 2. Ada berkat penjagaan Tuhan yang sempurna atas keluarga mereka Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat orang setiap jemaat-jemaat Tuhan Yesus yang mempersiapkan diri Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan Yesus. Baik dalam pekerjaan, pasangan hidup. Engkau berkati keuangan mereka, keluarga mereka Engkau berkati. Pelihara mereka Tuhan Yesus seperti biji mata Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapa. Dan berkati juga Ibu Mida Tuhan Yesus dalam masa mengandungnya Tuhan Yesus berkati. Engkau berkati dia Bapa, dia sehat sampai pada masa kelahiran Tuhan Yesus. Berkati juga Aliona, berkati juga anak-anak muda, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati anak-anak muda, generasi demi generasi. Mereka bekerja, mereka memelihara kekudusan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati para pelayan yang hari ini memberi diri. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Jaga kehidupan mereka, Engkau pakai mereka secara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami akan pulang dari tempat ini. Kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Mari kita tadahkan tangan kita ke atas. Bahwa kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Cinta kasih Allah, damai sejahtera Tuhan memberkati menyertai kehidupanmu. Engkau diberkati dengan sukacita surga. Engkau dipelihara Tuhan. Engkau diberkati oleh berkat-berkat baru Tuhan yang melimpah. Dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pendidikanmu. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat engkau lebih terbaik dari apapun. Engkau akan diberkati Tuhan. Hari ini, esok sampai Tuhan datang kali keduanya. Menjemput orang-orang yang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam satu nama, Yesus Kristus. Terimalah berkat ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu.